Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami pada channel Sinar Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau yang dikenal dengan PTK. Adapun materi ini kami peroleh dari guru dosen kami, Bapak Profesor Dr. Haji Safruddin Nurdin. Beliau ini adalah guru besar di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Mengenai pengertian PTK, PTK ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan di classroom action research, atau bisa merupakan salah satu cara yang strategis bagi pendidik untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan dalam konteks pembelajaran di kelas. Sementara itu, tujuan PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar mengajar. Sedangkan karakteristik PTK adalah: pertama, persoalan praktis; kedua, perlakuan atau treatment; yang ketiga, siklus yang kita gunakan; yang keempat, reflective thinking. Sementara itu, dalam melakukan PTK, peneliti menggunakan analisis SWOT dan SMART. Sedangkan prinsip pada PTK itu tidak mengganggu proses pembelajaran. 2. Harus dipersiapkan dengan rinci dan matang. 3. Tindakan harus konsisten dengan rancangan. 4. Masalah benar-benar ada dan dihadapi oleh guru sendiri. Metodologi penelitian dalam PTK ini ada beberapa tahapan. Pertama, setting. Yang kedua, sasaran penelitian kita itu siapa. Yang ketiga, rencana tindakannya bagaimana. Yang keempat, data dan cara pengambilannya bagaimana. Yang kelima, analisis data. Ada 3 konsep dalam PTK. Pertama, ada penelitian. Yang kedua, ada tindakan. Yang ketiga, ada kelas. Penelitian mencermati objek melalui metodologi ilmiah. Kalau tindakan, aktivitas yang sengaja dilakukan melalui siklus, yaitu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Yang kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Peneliti. Siapa peneliti itu? Peneliti adalah pemeran aktif atau yang pokoknya. Kemudian peneliti itu adalah sebagai agent of change. Yang ketiga, peneliti itu sebagai subjek sekaligus objek, di mana memperoleh hasil dua-duanya dari si peneliti. Ini merupakan desain penelitian. Sebab ketika melakukan penelitian PTK, yang harus dilakukan guru atau peneliti adalah membuat rencana, kemudian tindakan dan observasi, dan yang berikutnya, yang keempat, adalah melakukan refleksi, evaluasi dari rencana, tindakan, observasi yang telah dilakukan. Ini masuk pada bagian siklus 1. Jika permasalahan yang diangkat sebelumnya belum terjawab pada siklus 1, maka dilakukanlah siklus 2. Pada siklus 2 ini, peneliti atau guru melakukan rencana terhadap masalah yang belum terjawab. Habis itu melakukan tindakan kembali, dan ketika pelaksanaan pendidikan melakukan observasi. Terus yang terakhir adalah melakukan refleksi. Begitu seterusnya sampai masalah yang dihadapi itu terjawab dan dapat ditemukan solusinya. Sementara itu, sistematika proposal PTK
dalam membuat proposal penelitian tindakan kelas dapat dipahami terlebih dahulu sebagai berikut. Pertama, judul penelitian. Judul dinyatakan dengan kalimat yang sederhana namun tampak jelas maksud tindakan yang akan dilakukan dan di mana penelitian yang dilangsungkan. Bisa dicantumkan berupa bertanda waktu catur bulan, semester atau tahun ajaran. Yang kedua, pendahuluan dalam PTK itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kemudian yang ketiga tujuan penelitian. Yang ketiga, perlu mencantumkan kajian teori yang disesuaikan dengan masalah yang diangkat. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah, tahapan-tahapan serta cara untuk melaksanakan penelitian. Gunakan kerangka rancangan PTK yang telah lazim digunakan. Sebagai contoh, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas, classroom based action research, dengan peningkatan pada unsur desain untuk memungkinkan diperolehnya gambaran keefektifan tindakan yang dilakukan. Pertama, subjek penelitian. Bisa kita lihat contohnya adalah siswa kelas 5 SD dengan jumlah 40 orang siswa. Yang kedua, pokok bahasan acuan. Contohnya, konsep yang dipilih sebagai acuan implementasi tindakan adalah konsep cahaya dan penglihatan. Untuk siklus tindakan 1, konsep tersebut dipilih karena dalam pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep ini. Dari beberapa kali penelitian, kesulitan siswa antara lain berupa kelemahan pada konsep penunjang yang dipelajari terdahulu dan pemahaman konsep-konsep utama. Keadaan pemahaman siswa yang sebenarnya masih akan lebih dimengerti pada tahap penjajakan. Yang berikutnya adalah bentuk tindakan yang diberikan. Sebagai contoh, tindakan utama yang dilakukan adalah dengan pemberian modul untuk meningkatkan kemampuan awal siswa dan merevisi kesalahan-kesalahan konsep yang mungkin menyebabkan hambatan-hambatan bagi pengembangan pemahaman siswa atas konsep-konsep yang akan dipelajari. Isi dan format suplemen ditetapkan setelah penjajakan selesai dilakukan. Penjajakan dilakukan dengan melancarkan tes kemampuan dasar berupa tes diagnosis didukung dengan bentuk pengumpulan data yang lain. Modul diberikan sebelum kedua konsep diajarkan kepada siswa. Kemudian teknik observasinya, contoh berdasarkan masalah yang kita contohkan ini. Bagaimana teknik observasinya? Observasi terhadap dampak tindakan secara kontinu dan dengan berbagai cara. Berarti dilakukan dengan terus-menerus, baik dalam proses pembelajaran terutama ditujukan pada perkembangan pemahaman siswa dengan acuan siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan, pemahaman atau kemungkinan siswa berprestasi dalam diskusi-diskusi pemecahan soal, dan hasil akhir diobservasi dengan teknik tes formatif. Yang kelima adalah melakukan evaluasi atau refleksi. Sebagai contoh dari contoh yang sudah dilampirkan, evaluasi dilakukan terhadap dampak pemberian modul secara proses belajar terhadap hasil belajar. Dari hasil evaluasi diketahui keefektifan modul yang telah disusun. Untuk memperbaiki modul yang akan diberikan pada siklus 2, selain itu, hasil observasi juga memberikan petunjuk apakah pengajaran remedi perlu dilakukan pada siklus 2. Evaluasi refleksi juga dimaksud untuk mengembangkan rekomendasi umum. Kemudian yang perlu dicantumkan adalah pelaksanaan dan penjadwalannya. Contoh,
Untuk menyesuaikan kondisi pembelajaran yang sedang berlangsung, laju penelitian dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan siklus 1 terdiri dari waktu persiapan dan waktu pelaksanaan. Begitu juga pada kegiatan siklus 2 terdiri dari waktu persiapan, pelaksanaan, terus penyusunan laporan akhir dan semester. Berdasarkan tabel yang dilampirkan ini dapat kita pahami bahwa ada rangkuman pokok pikiran tentang PTK. Di sini ada beberapa tabel, judul PTK, rumusan masalah, tujuan dan indikator. Semoga dengan adanya pemisahan dengan menggunakan tabel ini dapat menambah pemahaman kita tentang PTK. Kita lihat di sini judul PTK-nya adalah penerapan pembelajaran model PBL untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran 10. Rumusan masalahnya ditulis 3. Apakah penerapan PBL dapat meningkatkan kreativitas? Yang kedua, seberapa jauh penerapan PBL dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah pada mata pelajaran X. Yang ketiga, bagaimana pengembangan pembelajaran PBL pada mata pelajaran X. Tujuan dari penelitian PTK itu berdasarkan rumusan dapat kita ambil meningkatkan kreativitas belajar. Tujuan kedua berdasarkan rumusan masalah meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian tujuan yang ketiga berdasarkan rumusan masalah mengembangkan pembelajaran PBL. Sedangkan untuk indikator adalah penjelasan dari tujuan yang di sebelah kolom yang di sebelah, kemauan dan kemampuan serta aktivitas dalam bertanya, diskusi, mengajukan gagasan, hipotesis dan penyimpulan tesnya. Indikator kedua, kemampuan dalam proses dan hasil pemecahan masalah melalui berbagai tes yang dilakukan. Yang ketiga, adanya rancangan dan bahan ajar. Pokok-pokok rencana kegiatan. Ini merupakan salah satu pedoman bagi kita dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Ini bagian siklus 1 yang kita lakukan sebagai peneliti atau guru sekaligus guru adalah pertama, perencanaan. Kita mestinya mengidentifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah, di mana perlu merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam PBM. Kedua, menentukan pokok bahasan. Ketiga, mengembangkan skenario pembelajaran. Yang keempat, menyusun LKM. Yang kelima, menyiapkan sumber belajar. Yang keenam, mengembangkan format evaluasi. Yang ketujuh, mengembangkan format observasi pembelajaran. Kemudian untuk tindakan yang kita lakukan pada siklus 1, menerapkan tindakan mengacu pada skenario dan LKM. Kemudian tindakan siklus 1 tentang pengamatan yang dilakukan adalah melakukan observasi dengan menggunakan format observasi. Yang kedua, menilai hasil tindakan dengan menggunakan format LKM. Langkah keempat pada siklus 1 adalah melakukan refleksi, di mana melakukan evaluasi tindakan yang telah dilaksanakan yang meliputi evaluasi mutu, jumlah, dan waktu dari setiap macam tindakan. Yang berikutnya, melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario, LKM, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum masuk ke siklus 2, memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan evaluasi untuk digunakan pada siklus berikutnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah perlu dilakukan evaluasi tindakan 1. Nah, pada siklus kedua itu yang perlu direncanakan oleh peneliti adalah mengidentifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah. Ini ada hubungannya dengan siklus 1. Jika persoalan pada siklus 1 belum terjawab semuanya. Kemudian pengembangan program tindakan kedua.
Kemudian tindakan dari siklus 2 adalah pelaksanaan program tindakan 2. Pengamatannya juga seperti itu, pengumpulan data tindakan 2, refleksinya adalah melakukan evaluasi tindakan 2. Begitulah seterusnya melakukan siklus pada penelitian tindakan kelas. Semuanya itu tergantung pada tingkat kesulitan masalah yang dihadapi. Jika 2 kali siklus yang digunakan sudah terjawab dari masalah yang dihadapi, maka penelitian itu sudah bisa dikatakan cukup, sehingga sudah ditemukan solusinya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kesimpulan dan saran, terus memberikan rekomendasi pada penelitian yang dilakukan. Nah, itulah materi kita yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan menambah khazanah keilmuan kita berhubungan dengan penelitian tindakan kelas. Sekian dan terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.